saya akan melanjutkan materi kami dari kelompok 2, yaitu mengenai operasi hitung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tanda kurung. Nah, baik, teman-teman, sebelumnya pasti sering sekali kita melihat adanya tanda kurung di dalam operasi hitung atau di dalam matematika. Nah, di sini di dalam operasi hitung dalam matematika, jika ada tanda kurung, maka tanda kurung yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, atau tanda kurung itu yang harus kita prioritaskan, sehingga angka yang terdapat di dalam tanda kurung itulah yang kita kerjakan terlebih dahulu, baru kita kerjakan angka-angka yang lain. Nah, contohnya di sini 10 dikali 3 ditambah 7 dikurang 8. Nah, di sini kita simpan tanda kurung 10 dikali 3, kita simpan di dalam tanda kurung. Nah, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung, yaitu 10 dikali 3. Nah, 10 dikali 3 sama dengan 30. Baru kita tambahkan 7 dikurang 8 sama dengan, nah, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan 30 ditambah 7 yaitu 37. Baru kita kurangkan 8 sama dengan 29. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi jika ada soal seperti ini, nah maka yang di dalam tanda kurung yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, baru kita kerjakan soal-soal yang lain. Baik, materi selanjutnya kita lanjutkan, yaitu operasi hitung campuran. Nah, di dalam matematika seringkali juga kita melihat adanya operasi hitung campuran, di mana operasi hitung campuran ini merupakan perhitungan yang melibatkan berbagai jenis operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di dalam soal matematika, terutama soal-soal SD, seringkali kita melihat adanya operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran terdapat beberapa langkah dalam mengerjakannya. Nah, langkah yang pertama yaitu jika ada tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu jika perkalian dan pembagian. Nah, jadi perkalian dan pembagian itu sama kuatnya, sehingga untuk mengerjakannya kita harus mulai dari kiri. Dan langkah yang ketiga itu penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya, maka sama halnya dengan perkalian dan pembagian, maka kita mengerjakannya dimulai dari kiri. Yang keempat itu perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga kita mengerjakannya dimulai dari yang lebih kuat, yaitu perkalian atau pembagian yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk lebih mudahnya kita beri tanda kurung. Langkah selanjutnya yaitu mengetahui operasi perkalian bilangan positif dikali positif, positif dikali negatif, negatif dikali positif, dan negatif dikali negatif. Langkah selanjutnya yaitu mengetahui operasi pembagian bilangan positif dibagi positif, positif dibagi negatif, negatif dibagi positif, dan negatif dibagi negatif. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu jika ada tanda kurung, maka yang harus kita kerjakan yaitu yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Sama halnya dengan contoh yang di atas. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung. Nah, di sini 3 dikali 4 ditambah 12. Jadi kita kerjakan dulu 3 dikali 4 sama dengan 12. Baru kita tambahkan dengan 12. Jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, jadi jangan lupa ya, jika ada tanda kurung, maka yang di dalam tanda kurung yang kita kerjakan terlebih dahulu,
baru kita kerjakan yang selanjutnya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu perkalian dan pembagian sama kuatnya, maka pengerjaannya dimulai dari kiri. Jadi kita kerjakan mulai dari pembagian. Nah, di sini 28 dibagi 4 dikurang 2 dikali 3. Nah, kita kerjakan mulai dari 28 dibagi 4 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 3 sama dengan. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung karena pengurangan dan perkalianlah yang lebih kuat daripada pengurangan, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang perkalian. Dan di sini yang perkalian saya kasih tanda kurung agar lebih mudah. Jadi di sini 7 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, baru kita kurangkan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, contoh selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka pengerjaannya dimulai dari kiri. Nah, contohnya di sini 30 dikurang 10 ditambah 20. Nah, karena kurang pengurangan dan penjumlahan ini sama kuatnya, maka kita kerjakan terlebih dahulu dari kiri, yaitu 30 dikurang 10 sama dengan 20. Nah, terus kita tambahkan dengan 20 sama dengan 20 ditambah 20 sama dengan 40. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi pengurangan dan penjumlahan ini sama kuatnya, jadi kita kerjakan dari sebelah kiri, yaitu di sini pengurangan. Nah, baik, kita lanjut di langkah yang keempat, yaitu perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, sehingga di sini untuk mengerjakannya kita bisa mengerjakan dari pembagian terlebih dahulu. Nah, di sini 90 dibagi 5 dikurang 7 dikali 2 ditambah 10. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu dari pembagian. Nah, di sini kita masukkan ke dalam kurung agar lebih mudah. Dan di sini 90 dibagi 5 sama dengan 18. Kemudian kita kurangkan 7 kali 2 ditambah 10 sama dengan. Nah, di sini terdapat pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita pelajari, di mana pengurangan, perkalian, dan penjumlahan, perkalian lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan, sehingga di sini 18 dikurang. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu perkalian. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian kita tambahkan 10 sama dengan, nah, 18 dikurang 14 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan 10 sama dengan 4 ditambah 10 sama dengan 14. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang kedua. Di sini kita kerjakan, kita masukkan ke dalam kurung, yaitu 90 dibagi 5 kemudian dikurang 7 dikali 2 ditambah 10 sama dengan, nah di sini 90 dibagi 5 dikurang 7 dikali 2 ditambah 10. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian dan pembagian, yaitu 90 dibagi 5 dikurang, nah ini kita masukkan dalam kurung, dikurang
7 dikali 2. Terus kita tambahkan 10. Nah, jadi pembagian dan perkalian kita masukkan ke dalam kurung dan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini 90 dibagi 5 sama dengan 18. Kita kurangkan 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, kemudian kita tambahkan 10 sama dengan 18 dikurang 14 sama dengan 4. Kemudian ditambah 10 sama dengan 14. Nah, baik, sekarang kita lanjut di langkah yang berikutnya, yaitu langkah kelima, di mana perkalian bilangan positif dikali positif, positif dikali negatif, negatif dikali positif, dan negatif dikali negatif. Nah, di sini 5 dikali 4. Nah, ini adalah sama-sama bilangan positif. Jadi positif 5 dikali positif 4. Nah, hasilnya adalah positif 20. Nah, jadi jika bilangan positif dikali positif, hasilnya tetap positif. Nah, kemudian jika dia positif 5 dikali negatif 4, maka hasilnya negatif 20. Jika bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian jika bilangan negatif dikali bilangan positif, min 5 dikali positif 4, maka hasilnya tetap min 20. Jadi walaupun minnya sebelah kiri atau min sebelah kanan, jika dikalikan bilangan positif, maka hasilnya tetap negatif. Nah, kemudian jika bilangan itu sama-sama negatif dikali, maka hasilnya sama dengan positif. Jadi jika bilangan negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jadi di sini positif dikali positif, hasilnya positif. Nah, jika bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Kemudian jika bilangan negatif dikali bilangan positif, maka hasilnya pun akan negatif. Jika bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya positif. Nah, baik, sekarang kita lanjut di langkah yang terakhir, yaitu di mana pembagian bilangan positif dibagi positif, positif dibagi negatif, negatif dibagi positif, dan negatif dibagi negatif. Nah, sama halnya dengan perkalian. Jika angka positif, bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi positif 20 dibagi positif 5 sama dengan positif 4. Nah, jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, 20 dibagi negatif 5 sama dengan, maka hasilnya akan negatif 4. Sama seperti perkalian, jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Kemudian jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, jadi min 20 dibagi positif 5, maka hasilnya akan negatif, jadi min 4. Negatif 20 dibagi positif 5, hasilnya akan min 4, negatif 4.
Nah, kemudian jika angka negatif 20 dibagi negatif 5, maka hasilnya akan positif. Nah, jadi dalam perkalian dan pembagian, bilangan positif dan bilangan negatif hasilnya akan sama. Jadi jika bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya tetap positif. Namun jika bilangan positif dibagi atau dikali bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan jika bilangan negatif dibagi atau dikali bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Dan jika bilangan negatif dikali atau dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kami dari kelompok 2 mengenai operasi hitung. Nah, semoga materi yang telah kami bagikan, yang telah kami sampaikan dapat membantu kita semua sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Nah, sekian dari kami, terima kasih. Sampai berjumpa.